Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah di GPIB Jemaat Bukit Muria. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Eli Pitoy Debel. Beliau adalah Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB ke-20. Umat Tuhan, kita siapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah untuk menaikkan syukur, membuka hati dan memuliakan Dia, serta merenungkan seberapa jauh kesediaan kita melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Allah dengan menaikkan kidung pujian bagi-Nya. Dari Kitab Bakti nomor 20 bait yang pertama dan kedua. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Umat Tuhan, nas pembimbing buat kita di hari Minggu keempat sesudah Paskah ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah
di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Salam sejahtera bagi kamu yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan barulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi kita yang mengaku kesalahan kita dengan tulus, jujur, dan bertobat, marilah dengarlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku,
olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan yang kedua, yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami dicerahkan agar tidak hidup dalam kegelapan, keserakahan, kemunafikan, kejahatan, dan tindakan dosa yang menyakiti hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, agar firman-Mu kami lakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Imamat 1, pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Imamat pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang mengisahkan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia.
Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita dihantar dengan bacaan dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Menarik di situ kita melihat bagian yang sering kali dilewati waktu kita membaca Alkitab. Namun ketika kita masuk ke dalamnya, pasti kita tahu apa makna dari kanon yang sudah dibuat itu. Pertama, kita harus melihat secara keseluruhan dari 5 kitab Musa ini. Jika Kejadian membicarakan secara universal, lalu Keluaran mempercakapkan secara khusus bangsa yang tentunya di dalamnya beraneka ragam. Namun di kitab Imamat ini secara spesifik mempercakapkan satu umat yang dipanggil untuk bersama dengan Allah, yaitu Israel. Kebersamaan mereka bukan karena mereka bisa bergaul, akrab dan dekat saja, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat mereka menjauh dari Allah. Di masa-masa mereka menganggap diri hebat, mampu, kuat, mereka melihat itu kemapanan hidup mereka. Lalu tindakan-tindakan mereka juga mulai mengingkari makna dari panggilan itu. Disinilah ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan. Mereka meninggalkan tempat-tempat peribadahan, bahkan menyatu dengan suasana atau situasi yang ada di sekitar mereka. Belajar dari situasi itu, ada pemberontakan. Apakah itu terhadap sesama? Lebih-lebih juga kepada Allah, karena masing-masing membuat dirinya hebat, kuat, dan mapan. Mereka melihat Allah jauh. Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Apalagi hanya tampil seorang pemimpin Musa, Harun. Bagi mereka, ini adalah orang-orang yang disuruh oleh Allah.
ketika posisi mereka aman, mereka tidak melihat lagi Musa dan Harun itu bagian dalam kepemimpinan Allah. Ibu bapa, dapat dikatakan ini pelanggaran besar. Meninggalkan Allah, menjauhkan diri dari pertemuan, sehingga mereka lupa peristiwa mereka ada di Mesir. Mereka bergumul dan menyatakan kepada Allah, kami sudah sangat menderita. Bawalah kami keluar dari tempat ini. Allah mendengar mereka. Musa diutus untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan peristiwa ini mestinya menjadi catatan penting untuk mereka. Bahwa relasi dengan Allah itu tidaklah cepat putus atau mudah ditinggalkan. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masuk dalam bacaan ini yang diberi judul korban bakaran. Ada apa dengan korban bakaran ini? Korban bakaran itu diberikan sebagai tanda perdamaian. Jika masyarakat di sekitar atau penduduk di sekitar itu melakukan korban persembahan kepada dewa-dewa, mereka melakukan itu dengan memberikan binatang. Dan itu atas permintaan. Bukan dalam persembahan secara khusus. Tetapi permintaan itu bisa macam-macam. Namun bagian ini Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan berada di kemah pertemuan. Hanya Musa yang bisa ada di situ. Umat Tuhan berada di luarnya. Sehingga Musa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyampaikan, bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jelas permintaan atau penyampaian kepada Musa dari Allah. Dan ia meminta ini bukan sekedar keinginannya, tetapi melihat pada situasi mereka sebagai peternak yang memiliki ternak itu. Artinya Tuhan tahu mereka bisa memberi dari apa yang mereka miliki. Oleh sebab itu, ketika diingatkan Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Musa menyampaikan dan prosesi itu dijalankan. Bahkan diberi catatan di situ adalah mereka mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan kalaupun ia akan mempersembahkan, ia harus berdiri di depan kemah pertemuan dengan Tuhan, lalu meletakkan tangan di atas kepala lembu sapi itu. Barulah dibawa keluar, kemudian disembelih dan darahnya ditaruh di mezbah penyembahan. Dan dari situ ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, boleh dikatakan bahwa persembahan ini adalah persembahan yang terjadi tidak semata karena Allah meminta. Tetapi kalau kita melihat sejak awal, maka kita dapatkan nilai penciptaan itu. Bahwa Allah menciptakan alam, menghadirkan manusia sebagai mitra Allah di tengah-tengah dunia, maka kita harus melihat bahwa penciptaan ini sangat berkaitan erat dengan relasi manusia dengan Allah. Karena itu manusia harus berpikir hidup
dan keberadaannya karena Allah. Oleh sebab itu, hal memberi bukan semata karena Allah, tetapi itu harus datang dari manusia. Hal memberi itu bukan semata-mata karena saya punya lebih. Kita ingat cerita di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Yesus melihat seorang janda miskin memberi dari apa yang ia punya. Yang ia punya adalah uang kecil yang sebenarnya tidak berharga jika dibandingkan dengan yang lainnya. Namun Yesus melihat itu dari keberadaannya, kejujuran untuk memberi, ketulusan untuk memberi. Sampai-sampai dia tidak berpikir, bukankah uang yang demikian kecil itu dia bisa makan? Dia bisa menahan lapar hanya untuk memberi. Dan kalau kita lihat seperti itu, adalah bagian pengorbanan. Dan cerita ini mengangkat soal darah. Darah itu menjadi lengkap. Sampai pada ayat 9 menyatakan, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ibu Bapak, ini bukan soal betis, isi perut, lalu dibakar. Tapi itu adalah proses bagaimana orang bekerja. Dan hasil bekerja itu ketika dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan, itu menyenangkan. Tidak semata mau melihat bahwa ada persembahan kecil, besar, sedang, tetapi itu terjadi karena orang diberi pemahaman bahwa persembahan itu bukanlah persembahan yang dia kalkulasi. Tapi persembahan itu adalah proses di mana ia mau menyerahkan dengan baik. Kita tahu persembahan itu dalam makna hadiah, pemberian kepada orang yang terhormat. Kemudian kita dengarkan bahwa persembahan itu menjadi satu, yaitu pengucapan syukur karena Allah yang menjadi sumber berkat. Sehingga memberi persembahan itu adalah wujud dari syukur, sukacita atas kasih, anugerah, dan berkat dari Tuhan. Apa itu? Hidup kita, keberadaan kita, potensi kita, nilai-nilai baik yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya membawakan kita dalam satu cerita yang menarik. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, apakah kita masih bisa memberi? Apakah ada kalkulasi yang Bapak, Ibu, dan saya harus lihat itu? Sekarang ini kita beribadah tidak di dalam gedung gereja. Saya katakan mimbar ini diluaskan di rumah kita masing-masing, di hidup kita masing-masing. Itu merupakan potensi besar yang menjadi pemberian kita. Karena itu, selagi saudara dan saya hidup, selagi saudara dan saya bekerja, persembahan itu tetap diberikan. Berilah dari hal hidup yang Tuhan percayakan. Pandemik tidak menyurutkan
kita untuk memberi. Semakin kita ada dalam situasi ini, hidup kita tetap diberkati. Bukankah setiap saat kita memohon kepada Tuhan, biarlah pandemik ini lewat, lalu kita normal kembali. Berikanlah sebagaimana yang Tuhan punya. Lalu saudara dan saya melanjutkan demi karya kasih Tuhan. Amin. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, disilahkan duduk. Marilah kita bersama menaikkan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mempersembahkan diri bagi kami dalam karya penebusan Yesus Kristus. Darah-Mu menghapuskan dosa-dosa kami. Kami yakin kami terus hidup
bersama dengan Tuhan. Hidup kami adalah persembahan kami. Hidup kami berarti karena Tuhan menerimanya. Berkatilah setiap keberadaan kami, agar kami mampu menjalankannya dengan sukacita. Kami sadar bahwa keberadaan kami jauh dari kemuliaan Tuhan. Namun setiap kali Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, melalui pujian dan doa, kami datang kepadamu. Hingga saat ini kami mau menyampaikannya, tolonglah akan situasi kami ketika kami melakukan pelayanan ini. Kami mendoakan gereja-gereja Tuhan, pekabaran Injil di berbagai tempat, di dunia, di Indonesia, dan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Majelis Jemaat Bukit Muria, BPPJ Bukit Muria, dan musyawarah-musyawarah pelayanan GPIB. Kami berupaya untuk melakukannya dalam kegiatan, program, maupun aktivitas kami. Secara sadar, kami ada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Namun tidak menyurutkan pelayanan kami. Kami terus membawakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan negara ini. Topanglah kami bersama dengan TNI dan Polri agar kami bersatu untuk terus membawa negara kesatuan Republik Indonesia ke arah dan karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini terpapar karena COVID-19. Mereka yang di ruang isolasi, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka dalam status-status khusus, biarlah kami dapat menjaga jarak. Dan kami tahu ini bukan untuk hal aib. Tetapi kami mau menjadi penyelamat baik diri kami maupun sesama kami. Kami mau berdoa untuk tim medis, dokter dan perawat. Berikan mereka sukacita, hati yang gembira, kekuatan, agar mereka mampu memberikan pelayanan. Mereka sebagai garda terdepan bekerja di rumah-rumah sakit. Topang mereka Bapa bersama keluarga mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Obat-obatan yang diberikan pun menjadi berkat bagi semua yang dirawat. Kami mendoakan mereka dengan tanggung jawab ke depan agar kemanusiaan ini menjadi nilai yang terbaik saat kami menjalankan hidup ini. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan bersyukur untuk jemaat Tuhan, jemaat yang hadir sebagai jemaat tamu, jemaat yang saat ini merayakan hari ulang tahun, baik untuk kelahiran maupun perkawinan. Berkatilah hidup mereka, berkatilah tanggung jawab mereka saat mereka mendapatkan anugerah hidup ini. Mampukanlah kami untuk terus menopang bagi keluarga saudara kami yang ada dalam pergumulan masalah, bahkan juga ada dalam kedukaan. Ya Tuhan, kami tahu keberadaan kami bukanlah dalam kemampuan kami, tapi semua itu dalam kendali Tuhan. Berkatilah dan biarlah mereka mampu menyelesaikan pergumulan-pergumulan dari hari ke hari bersama Tuhan. Mereka dihiburkan dalam kedukaan, mereka dikuatkan dalam kelemahan. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah anak-anak kami yang saat ini melaksanakan proses belajar
di rumah melalui media online, termasuk para mahasiswa. Saat mereka menjalankan, biarlah itu terjadi dengan sukacita. Kami tahu kerinduan mereka untuk lebih lagi. Namun biarlah kami belajar dekat kepada Tuhan selagi kami berada di rumah dan melanjutkannya setelah pandemik ini berakhir. Kami mau berdoa untuk para pendeta, penatua diaken, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, karyawan kantor, dan semua yang kami jalankan di tempat ini. Ya Bapa, kami ada karena Tuhan mempercayakan kami melayani. Biarlah itu menjadi persembahan yang terbaik yang setiap saat kami nyatakan. Tolonglah kami di keluarga kami masing-masing sebagai suami, istri, orang tua, lanjut usia, para janda, duda, dan yatim piatu. Kami tetap percaya penyertaan dan kasih Tuhan tetap melindungi kami, sehingga kami pun dapat menikmati hari-hari kehidupan kami. Pemain organ, pemandu lagu, bagian dari penataan pelayanan ini, Tuhan sertai mereka agar mereka pun giat untuk melakukannya sebagai persembahan yang terbaik yang mereka berikan di tengah-tengah pelayanan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan syukur kita ini akan kita gunakan untuk menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Umat, dengarlah firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan syukur kita padanya sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 ayatnya 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana perahumu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat yang Tuhan kasihi, sehubungan dengan kondisi kita saat ini, maka persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 3. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahan
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini ya Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan, serta berkatilah hidup kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Umat yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Nyonya Eli Pitoy Debel. Beliau adalah Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB ke-20. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Kedua, Majelis Jemaat Bukit Muria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah minggu keempat sesudah Paskah dalam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Muria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19 WIB di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Keempat, sehubungan dengan ibadah puasa Ramadan yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kita umat Muslim, maka kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk tingkatkan rasa saling menghargai dan saling menghormati sebagai sesama bangsa Indonesia. Kelima, memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalankan hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada
kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Pulanglah dengan sukacita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus